Jam 12 malam gue mau makan bakso rusuk yang buka 24 jam di Jakarta Selatan. Ratingnya 4,9. Nanti gue spill ya, ini ya tempatnya ya. Kabar makan bareng Rimbang. Ini gue malam-malam nih jam 11 pengen makan bakso rusuk Saman Pudi. Soalnya kita makan sini. Ini harga-harganya tuh, bakso plus rusuk ini. Iya, ada es pisang hijau juga nih. Datang baksonya, oi. Sedep. Ini ya, tuh, rusuk. Bakso. Sama nggak sih Mas baksonya ini? Sama-sama. Sama ya? Sama. Ini baksonya datang. Kayaknya nggak pakai kuah juga, nggak pakai apa-apa juga enak ya. Sambalnya dia sambal cair gini guys. Ini cuka, maaf ya pakai kecap guys, biar ala mis dasem gitu. Biasanya gue tuh nggak pakai kecap sih, tapi kayak udah pakai kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Pangsit. Rusuknya. Apa tuh, Dek? Kerupuk ya? Coba sih. Ya? Enggak. Ini berapa? 20. Ini aja deh, satu aja. Ayo loh. Sampai malam jualan. Wih, malam Pakai banget. Inggris bisa nggak? Gak ada uang kes ya? Ada. Tiap hari kayak gini loh, jualan. Pernah lihat abang di TikTok. Oh iya. Makasih ya. Semangat ya. Pulang. Kenapa? Saya Larimba. Hati-hati ya. Iya. Tuh, masih kecil aja udah pintar dagang. Oke. Kalian juga jangan malu guys. Apapun itu dagangan kalian, apapun profesi kalian, tetap dijalanin, tetap semangat. Rezeki nggak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gue pesan lagi pisang hijau, segini tuh harganya 20.000 guys. Nih. Gue tuh paling nggak suka kalau misalnya pisang hijau tuh pisangnya nggak dikukus. Pak, ekspektasi gue udah tinggi tadi. Kalau di dalam emang gue nggak jadi masalah ya, tapi gue tuh nggak suka kalau misalnya nggak dikukus itu kayak rasa mentah gitu. Manisnya sirup itu DHT, yang ininya dia nggak wangi santan atau pandan gitu loh. FYI, gue tuh kalau pisang hijau gue suka banget yang dikukus gitu loh pisangnya. Nah, gue tuh menghindari yang kayak gini nih. Tapi gue coba dulu deh. Pasti aneh. Gue nggak tahu, orang tuh bilang enak, tapi gue tuh pasti aneh. Nah, enak tapi bukan selera gue.
Ini gue mau cobain somtam yang udah gue beli tadi, yang cumi sama yang rajungan. 40 baht harga satuannya. Kabar makan bareng rimbang. Ini gue udah beli satu jajanan. Terus gue mau cari lagi jajanan yang lain. Gue pengen cari somtam sih di sini. Karena katanya kalau mau cobain somtam itu harus langsung dari Thailand. Di ujung tuh kayaknya masih banyak deh yang jualan. Ini ada baju-baju juga jual, guys. Tapi ini KW pasti. Ini gue udah cari sampai ke ujung. Ternyata itu semua jualan pakaian. Kayaknya gue harus kembali lagi ke tempat yang awal gue beli Look Cup ini loh. Aduh, akhirnya keluar. Gue jauh banget gue jalan dari sana. Kita ke sini lagi nih. Tapi sumpah di sini rame banget ya. Lihat nih. Banyak yang jualan seafood. Gue tuh pengen cobain beberapa jajanan. Tapi menurut gue udah ada di Indonesia. Jadi gue cuma pengen cobain yang memang khas Thailand gitu. Meanwhile, Katanya kalau mau makan somtam tuh harus dari Thailand, guys. Kebetulan nih di samping gue ketemu nih di food marketnya Cak Tucak ada yang jualan somtam khas Thailand. Kayak gue pengen cobain deh. How much one portion? Oh, 40 baht. Satu porsi itu harganya 40 baht, which is 20 ribuan deh. Can I mix two portion? Mix. Awalnya this one and this. Jadi gue beli yang ini yang pakai rajungan. Jadi gue beli yang cumi sama yang udang. Wow. Tadi beli yang ini, yang rajungan sama yang cumi. Kalau kalian mau beli tempatnya di sini, guys. Nih, di Cak Tucak Food Night Market. Sumpah nih, ramai banget asli. Banyak banget ya ininya. Cabenya ada mangga, ada kol, ada wortel, terus ada daun ketumbar. Sayurnya menurut gue fresh ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya segar. Kecut mangganya, enggak rajungannya. Kecil dia ya. Enak ya? Menurut gue rajungannya kayak kurang fresh deh. Rajungannya amis banget, gue gak suka. Sumpah. Yang tadi menurut gue sayurnya enak, kuahnya enak, rajungannya amis. Ini yang menurut gue bau banget, bau laut tau gak sih? Gue berharap ini semoga dia ini ya fresh ya. Sama kalau gua cium wanginya, dia nggak ada bau amisnya sih. Bismillah. Ini kayaknya cuminya deh. Coba ya. Bismillah. Menurut gue enak tapi amis, sumpah bau banget. Kalau kalian tahu di mana cobain somtam yang fresh yang enak di Thailand, tolong dong kalian komen. Larimba Support UMKM kali ini tuh datang dari Serba Serbi Hana. Kita bacain ya emailnya ya. Alasan saya berjualan di sosial media karena anak kedua saya mengidap 3 penyakit langka sekaligus, Kak. Error metabolisme, epilepsi West syndrome, sama sklerosis hipokampus kiri. Anak saya berumur 2 tahun dan sudah berjuang sejak 7 bulan, Kak. Anak saya terkena 1 dengan hungry brain. Pokoknya kalian bisa baca aja, guys. Ini karena lumayan panjang ya. Bahkan di Indonesia itu sudah tidak bisa ditangani, Kak. Sekarang jika berobat harus dibawa ke Penang, Malaysia, Island Hospital. Karena anak saya sulit gitu loh untuk dapat rumah sakit yang besar di Indonesia. Semuanya sudah mundur dari ketiga anak saya semuanya berkebutuhan khusus. Tapi yang kondisi yang mengkhawatirkan itu dan mengancam nyawanya itu adalah anak yang keduanya, Kak Hana. Pokoknya mari kita doakan semoga anaknya Kak Hana cepat diangkat penyakitnya, semoga kembali sehat, dan mari kita lariskan jualannya untuk membantu Kak Hana dan juga anaknya. kabar makan bareng rimbang. Terima kasih sudah nonton Larimba Support UMKM. Jadi ini udah episode keberapa ya? Aduh, pokoknya ini udah episode yang kesekian kalinya. Ini tuh sebenarnya gue dikirimin juga dengan sop sumsum yang daging, tapi karena ada satu dan lain hal, kakaknya mau operasi jadinya cancel. Yang cuma bisa dikirimin ada cookies. Yang cookies ini tuh harganya cookies cocol ya, yang ukuran 10 oz tuh harganya 20.000 per cup. Pokoknya ada cocolannya lah di sini. Sama ada 2 ya, brownies bites ukurannya 12 oz harganya 30.000 per cup. Kita cobain, ayo. Gue cuma berharap semoga kalian bisa bantu untuk ramaikan jualan UMKM-nya Kak Hana. Dan semoga Kak Hananya cepat sehat ya, dan juga anaknya cepat sehat juga. Amin. Ini ada surat. Makasih Kak udah order. Jika tidak keberatan, boleh bantu follow sosial media saya ya, ohana_hana. Dan bantu share kita bisa anak saya supaya anak saya bisa survive melawan penyakitnya. Saya doain rezeki kakaknya selalu diganti berkali lipat. Amin. Nanti kalau kalian mau juga ingin berdonasi, di sini ya link kita bisanya di sini. Ini kita cobain cookies. Kita cobain tanpa cocolan dulu deh. Ini ya. 8, ada 8. Kita cobain dulu yang tanpa cocolan.
Dia ringan gitu loh. Pas dimakan langsung kayak keropos itu, masih kayak nggak terlalu padat. Tuh. Ini yang white coklat ya. Kita cobain dulu yang coklatnya. Tuh nggak sih, ini tuh kan dia nggak terlalu manis gitu ya, tapi ada rasa gitu loh. Pas dicocol di coklatnya tuh, ini nggak terlalu over coklat, tau nggak sih? Jadi kayak masih nge-highlight rasa coklatnya ini, yang ini. Kalau pernah makan coklat coki-coki itu 11-12 menurut gua rasanya mirip ini, yang white coklat. Gua nggak tahu white coklat atau vanilla yang ini. Kita cobain aja. Penyelnya enak sih. Yang putih ini, gua nggak tahu nih. Keduanya ya, yang putih sama coklat. Bismillah. Sumpah mirip banget sama coklat coki. Gue suka yang coklat ini enak banget. Ini menurut gue 8,5/10. Next kita cobain brownies bite. Nih, dia bites kayak gini. Terus ada almondnya guys. Ada 10. Ada 9 ya. Ini tuh tipe kalau brownies yang bukan yang terlalu fudgy basah gitu loh guys. Jadi kayak masih ada rongga-rongganya gitu ya. Tapi coklatnya benar-benar kayak yang coklat dark gitu. Jadi kayak nggak terlalu manis pas dimakan guys. Sumpah, kalau kalian suka brownies, menurut gua ini oke banget sesuai dengan harganya. Yang cookies juga ini best. Oleh ini 8,5/10 juga. Kalau kalian pengen cobain jualan ke Hana, jangan lupa di sini ya, di sosial medianya, pelaku UMKM yang lagi struggling atau misalnya yang baru merintis pengen join di project gua Larimba Sport UMKM, jangan lupa email di sini dan ikuti rules-nya ya. Siapa tahu kalian beruntung, nanti gua bakalan cek email kalian satu persatu. Sampai jumpa di Larimba Sport UMKM di episode berikutnya. Bye. Sukses buat Kahana dan juga semoga cepat diangkat penyakitnya ya. Untuk anaknya juga Kahana. Amin. Jadi hari ini gue bakal mau buat Taiwanese salty rice roll yang lagi viral di luar negeri, tapi gue nggak tahu di Indonesia jual apa enggak, makanya gue buat sendiri. Kabar makan bareng rimbang. Ini gue buat beras ketan. Untuk isiannya itu gue pakein telur sama ini abon sapi, ada ayam goreng crispy, sayur-sayurannya biar balance, saus sambal, mayones. Gue pakein wijen juga, ini wijen. Sama ini ada cabai bubuk. Nah ini gue mau proses wrapping makanannya. Kita simpan aja. Boleh. Lihat, udah jadi. Tadi penuh drama sih buatnya ini. Terus kita masukin abon ya. Ini bebas sih kalau kalian suka abon, banyakin aja abon nih. Terus masukin cucumber. Kayak jangan terlalu banyak biar makin fresh. Gue pakein ini kulit ayamnya ya, biar dia tuh ada crispy-crispy-nya gitu guys. Ini gue pakai ayam yang dada. Kayak udah taruh ayam di sini, gue mau kasih mayones ya guys. Wow. Kayak bon. Guys, ini udah jadi, tinggal waktunya gua lipat. Semoga ini berhasil ya. Sabar, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Guys, mohon maaf kita cut dulu ya, soalnya agak ada insiden. Jadi ini udah bisa kelipat nih. Kayak burrito gitu ya, tapi dia nggak pakai tortilla, dia pakainya beras ketan. Jadi ini di balik layar, susah banget, agak pecah sih ini ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kayak bisa sih, harusnya kita diamin dulu guys yang ini. Sudah jadi Taiwanese rice roll. Ini tuh lagi viral banget di luar negeri. Kalau kalian mau jadiin ide jualan kalian bisa nih guys. Tapi belum ada di Indonesia nih. Ayo, yang belum jualan, silakan jualan. Berarti kita review. Guys, hari ini gue udah sampai di Bandung. Gue mau cobain lagi kuliner Bandung nih. Ada nasi pedas mertua. Itu dari katanya pedes. Pedes apa ya nasinya ya? Ini tuh viral juga, sering lewat di FYP nih. Yuk cobain yuk. Kabar makan bareng rimbang. Kita lagi cari posisi duduk dulu. Tempatnya tuh kayak gini nih.
Jadi kayak luas. Jadi untuk nasi mertua ini menu-menunya kayak basic lah ya. Menurutku masih affordable sih. Tuh. Oh itu nasi apa nih? Ada garam. Lada garam. Makasih. Makan di sini tuh kalap banget ya. Pokoknya gue nggak mau ketinggalan semua menunya. Ini gue pesan yang nasi cabai lada garam, ada jukut goreng, ada cumi asap, sama ada ayam juga nih, ayam asap. Ada kulit goreng, sama ada tahu dan juga tempe goreng. Enaknya tuh dia pakai ini nih, kayak kelapa sangrai gitu nggak sih? Enak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lihat cuminya. Lumayan besar sih ini, satu porsi kayak gini, guyur cabai. Jangan lupa pakai jukut goreng. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Bismillah. Nasinya tuh Indo, udah ada bumbunya gitu loh. Enak kan? Ada kulitnya guys. Terus siapa yang suka makan kulitnya? Dia ada serundeng-serundengnya gitu. Ya, bismillah. Gurih crunchy. Bismillah. Cuminya enak, gak alot, bumbunya enak. Pedas asin. Ada ayam asapnya nih, yang paha. Baik. Menurutku ini tuh bumbunya nggak terlalu pedas ya. Dia asin gitu loh, asin gurih. Bismillah. Minumnya gue pesen es kelapa muda. Nggak tahu es kelapa muda apa es kelapa tua nih. Tanpa gula, jadi manisnya cuma dari kelapanya doang. Segar. Udah cobain nih kuliner Bandung, nasi pedas mertua habis 210.000 dengan menu sebanyak tadi. Menurut gua rasanya lumayan enak. Hari ini memukbang nasi padang sederhana diatur AI. Coba kita tanya ya sama AI-nya. Halo, kira-kira gua bisa habiskan dalam berapa kali suap untuk makan satu porsi nasi padang sederhana? Wah, ini menarik. Kalau kita ngomongin nasinya aja, biasanya satu suap itu cukup kecil, jadi tergantung seberapa banyak lauk yang kamu ambil. Tapi mungkin secara umum, satu porsi nasi padang itu bisa habis di sekitar 20-30 suap ya, kalau suapannya standar. Kamu sendiri biasanya makan berapa suap? Jangan tanya gua ini tanya lu. Jadinya gua ini berapa suap? Coba jawab dulu deh. Kamu mungkin butuh sekitar 25 suap. Itu udah rata-rata, termasuk sama lauk, sayur, dan sambalnya. Jadi sekitar segitu. Kalau lauknya ngambilnya rendang sama telur doang, kira-kira 25 suap juga apa gimana tuh? Iya, kurang lebih masih sekitar segitu sih. Oke, terima kasih. Sini gue beli harganya 100 ribuan gitu di ojol. Cabai bubuk. Suap pertama pakai rendang. Oh my god. Gue bilang juga apa? 25 tuh kebanyakan. Nih nggak cukup kan 25. Next, makan apa lagi nih yang diatur AI? Coba kalian komen. Memukbang cireng isinya Safira Malik guys. Ternyata dia nggak cuma jualan Dubai Chewy Cookie. Ada juga nih cireng isi ayam pedas, ayamnya original sama yang keju. Kabar makan bareng rimbang. Safira Malik tuh nggak cuma jualan
Dubai Chewy Cookie ternyata ada juga yang baru loh. Nih, dari Cobekin itu ada yang ayam suwir pedas yang ini. Terus ini ada yang keju sama yang ayam suwir original. Cow. Biar makin pedas ya. Ukurannya dia segini, nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Ya sedang lah ya. Isiannya lumayan penuh ya, lihatnya. Tapi kalau gue yang suka pedas ini, kayaknya bisa dipedesin lagi deh. Tuh, cuy banget. Itu ya. Kalau yang pedas gue rating 8/10. Ini apa ya? Wow, ini keju guys. Oke ya. Kejunya banyak ya. Kok ini dia kejunya kayak keju melt gitu loh. Bukan moza kayaknya deh. Kalau keju so far menurut gue kayak cireng isi keju pada umumnya aja. Yang original gue suka sih. Yang original, nih, tuh. Ini dia original ya. Tapi gue pikir dia tuh yang putih gitu loh guys. Gue paling suka yang original, kedua yang pedas, ketiga yang keju. Ditunggu lagi untuk varian-varian rasa berikutnya guys. Mari kita cobain donat mochi kunafa pistachio union yang susah banget didapetin guys. Ini lihat, sekarang gue udah dapet. Kabar makan bareng Rimbang. Akhirnya setelah penantian panjang nih, gue nggak pernah kebagian mulu. Donatnya Union, tau kan yang viral tuh, yang baru. Gue beli ada dua, yang pistachio. Nih, donat mochi pistachio satu. Mochi satu juga. Velvet. Satu donatnya itu 55.000 kalau yang Dubai pistachio. Kalau red velvet 35.000. Donatnya ini ya, agak belepotan nih yang red velvet karena memang packagingnya di sini. Jadi lihatlah dengan seksama. Itu mochi guys, ini mochi nih. Terus donat, sama di dalamnya itu kunafa pistachio. Look at this. Pertama dia nggak terlalu manis. Terus emang kacangnya berasa sih yang pistachio, tapi nggak yang terlalu berasa banget yang pistachio gitu loh. Sama teksturnya tuh donat tapi mochi, paham gak sih? Kayak luar tuh chewy banget guys. So stretchy sama dalam ini soft. Wow. Super stretchy. Kalau gue ke Union, gue pasti bakalan pesan ini. Karena pertama dia nggak terlalu manis. Enak aja makannya. Dan isiannya banyak. Berikutnya ada yang red velvet. Cheesecake-nya banyak. Kayak makan ice cream, dingin-dingin gitu. Ini juga oke banget, 35.000 loh. Maksud gue ini kayak 35.000
dengan feeling sebanyak ini. Nih,